Setelah kemenangan Lin Jichin atas Wang Jini, guru kelas 2 mendekati guru Yuan dan berkomentar tentang betapa kuatnya Lin Jichin. Membandingkan kemenangan satu pukulan Lin Jichin atas Wang Jini dengan seorang jenius muda bernama Wu Yancheng, guru Yuan menjawab bahwa meskipun Lin Jichin kuat, dia sepertinya belum mencapai level yang dimiliki Wu Yancheng. Menjelaskan bahwa Wu Yancheng adalah monster yang membuat takut kepala sekolah saat masih kelas 1. Mendengar nama itu, Lin Jichin mendekat dan bertanya kepada gurunya siapa itu Wu Yancheng. Guru Yuan dengan antusias menjelaskan bahwa dia adalah siswa legendaris dari beberapa tahun yang lalu. Sebagai siswa kelas 1 waktu itu, dia sendirian mampu mengalahkan seluruh siswa kelas 3. Dan itu sangat mengejutkan para pemimpin sekolah. Guru tersebut melanjutkan dengan menyebutkan statistik luar biasa Wu Yancheng sebagai siswa kelas 1 tetapi mampu berlari 100 meter dalam 6,12 detik. Lompatan vertikal 3,96 meter, dan angkat barbel satu tangan 650 kg. Dia bertanya kepada Lin Jichin, "Bukankah menurutmu itu hebat?" Lin Jichin tersenyum gugup dan mengakui bahwa dia sedikit terkesan dengan orang itu. Namun di dalam hatinya, dia berpikir bahwa prestasi Wu Yancheng hanya setara dengan kekuatan yang dimilikinya saat liburan musim panas kelas 6 lalu. Malam itu, kelas merayakan kemenangan mereka di sebuah restoran. Guru Yuan mengangkat botol Coca-Cola untuk bersulang dengan anak asuhnya. Dia dengan gembira mengumumkan bahwa karena Lin Jichin memastikan kemenangan mereka, guru kelas 2 harus mendapati taruhan dan membayar makan malam untuk semua orang. Seluruh kelas mengangkat gelas mereka, bersorak untuk penampilan Lin Jichin yang benar-benar spektakuler. Selama makan malam, Lin Jichin dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya, termasuk Jack Kicil dan Chu Rui yang juga kini terkenal di sekolah. Mereka semua ingin tahu rahasia latihannya dan menambahkan kontaknya di aplikasi WeChat. Jichin merasa perhatian baru ini sedikit aneh. Di tengah keramaian, dia memperhatikan bahwa ada yang aneh pada King Han. Khawatir dia tidak bisa makan, dia diam-diam menaruh makanan di piringnya. Selama perayaan, King Han tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan wajah gugup, dia cepat-cepat memberitahu Lin Jichin bahwa dia perlu ke toilet dan buru-buru melarikan diri. Saat dia pergi, Lin Jichin mencatat bahwa meskipun beberapa hal telah banyak berubah padanya, keinginannya untuk buang air kecil saat gugup masih tetap sama. Sementara di kamar mandi, dua teman sekelas perempuan mereka sedang bergosip. Salah satunya mengeluh tentang bagaimana King Han memperlakukan Lin Jichin seperti pelayan, selalu menuangkan minumannya dan mengupas udangnya. Temannya setuju. Dia mempertanyakan bagaimana bisa orang selemah King Han bisa masuk ke kelas elit jika bukan karena menjadi teman setia Lin Jichin. Dia menambahkan bahwa hubungan mereka tidak akan bertahan lama karena perbedaan kemampuan mereka ditakdirkan untuk berpisah. Tanpa mereka sadari, King Han mendengarkan seluruh percakapan mereka dan tampak terluka. Namun, alih-alih bersembunyi, dia menghadapi mereka dengan tekad baru. Dia dengan tegas mengatakan kepada gadis-gadis yang terkejut itu bahwa Lin Jichin bukanlah pelayannya, melainkan dia adalah teman masa kecilnya. Pada malam itu, saat mereka berjalan pulang, Lin Jichin menyadari dia tampak sedih dan bertanya, "Apa ada masalah?" King Han menunduk sedih dan bercerita kepadanya. Dia menjelaskan bahwa ibunya selalu mengatakan bahwa dia akan tumbuh dewasa dan akan berhenti dari kebiasaan mengompol. Namun, dengan frustasi dia mengungkapkan bahwa bahkan hingga kini dia masih harus memakai popok setiap malam saat akan pergi tidur. Saat Lin Jichin menatapnya, King Han menyebutkan bahwa dia seolah-olah merasa cacat karena tidak bisa mengendalikan kandung kemihnya sendiri. Lin Jichin meraih King Han yang sedang sedih dan dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak cacat. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahu King Han untuk menenangkannya. Dia menjelaskan bahwa ketidakmampuannya mengendalikan kandung kemihnya sebenarnya adalah kekuatan super yang belum sepenuhnya berkembang. King Han menatapnya dengan mata penuh harapan. Dia bertanya, "Kekuatan super? Benarkah?" Lin Jichin mengkonfirmasi hal itu dan memberitahunya bahwa bakat alaminya di air adalah manifestasi dari kekuatan ini. Karena penasaran, King Han bertanya, apakah kemampuan luar biasa miliknya juga karena dia memiliki kekuatan super. Lin Jichin menjawab dengan percaya diri, "Ya, itu sama sepertimu. Kau juga memiliki kekuatan super." Terpesona oleh ucapannya, King Han penasaran apa jenis kekuatan yang kau miliki. Lin Jichin meyakinkannya bahwa berkah ini akan menjadi kemampuan yang sangat kuat di masa depan. Namun, jalan mereka terganggu. Tim khusus dengan perlengkapan pelindung sedang berkoordinasi di sebuah gedung.
Seorang petugas dengan pengeras suara memerintahkan masyarakat untuk mundur karena mereka akan membasmi kawanan tikus. Perhatian mereka tertuju pada kekacauan itu. Seorang pria bercelemek dengan panik mengayunkan sapu ke arah petugas dan berusaha mengusir mereka. Dia berteriak kepada petugas untuk berhenti, memohon agar mereka tidak membunuh saudaranya. Wajahnya aneh, matanya memutih karena kesakitan dan marah saat dia terus berteriak. Pria itu menyerang petugas dan berteriak bahwa dia akan bertarung sampai mati. Menyaksikan adegan itu, King Han bertanya kepada Lin Cicin, apakah pria itu sudah gila? Lin Cicin setuju dengan mengatakan bahwa mungkin pria itu sedang menderita gangguan mental. Meskipun dia merasa situasi itu tampak menyedihkan, dia mengatakan kepadanya bahwa itu mungkin akibat ulah seseorang dan mengajak King Han untuk pulang saja. Malam itu di rumah Lin Cicin, dia dan orang tuanya menonton laporan berita yang mengkhawatirkan. Reporter tersebut mengumumkan bahwa seorang guru perempuan muda hilang minggu lalu dan belum ditemukan. Ibunya mengungkapkan kekhawatirannya. Dia mencatat bahwa itu adalah wanita muda keempat yang sudah hilang bulan ini. Ayahnya membenarkan hal itu dengan mengatakan, bukan keempat, tapi ini yang kelima kalinya. Laporan tersebut terus berlanjut dengan menampilkan foto-foto wanita yang hilang itu. Anehnya, bagaimana bisa tikus kurang ajar ini pilih-pilih dalam memangsa? Semuanya begitu mudah dan begitu menarik, cuy. Laporan itu mengeluarkan peringatan publik agar wanita muda dan berbobot menghindari keluar sendirian di malam hari. Ibunya khawatir dan mengatakan kepada putranya bahwa dia tidak boleh membiarkan King Han pergi sendirian. Tetapi para penonton nampaknya lebih mengkhawatirkan ibunya ini. Jicin tersenyum dan berjanji akan menjaganya. Sementara ibunya dia serahkan sepenuhnya kepada Mimin. Di kantor keamanan publik di kota Shanghai, pria yang mengamuk di jalanan tadi telah ditahan. Seorang dokter berpakaian jas lab sedang berbicara dengan seorang petugas polisi. Petugas tersebut meminta pendapat dokter, bertanya apakah pria itu menderita gangguan jiwa. Dokter menjawab bahwa dia tidak yakin. Dokter menjelaskan bahwa dia telah mencoba berkomunikasi dengan tersangka, tetapi pria itu tetap diam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Petugas itu merasa aneh, padahal sebelumnya pria itu terus berteriak tanpa henti di jalanan. Tiba-tiba, mata petugas melebar dengan kesadaran yang mengerikan. Baik dia maupun dokter memutar kepala mereka untuk melihat pria yang kini sedang membungkuk. Tepat di hadapan mata mereka yang terkejut, pria itu dikelilingi oleh aura gelap dan mengancam. Dia mulai berubah dan bermutasi menjadi tikus raksasa abnormal yang mengerikan. Saat makhluk itu tumbuh lebih besar, petugas yang ketakutan berteriak melalui radio sembari meminta bantuan dari para cyborg. Dia mengatakan bahwa orang yang sedang diinterogasi tiba-tiba berubah menjadi binatang raksasa abnormal. Saat tikus raksasa abnormal itu mengamuk, satu regu polisi melepaskan tembakan, tetapi peluru tidak mampu menahannya. Para petugas itu mundur. Masalah besar kemudian terjadi. Seorang petugas wanita melaporkan bahwa markas besar sudah mengirim semua cyborg untuk misi lain. Direktur menambahkan dengan muram bahwa bantuan tidak akan tiba dalam 10 menit. Dan amunisi mereka tidak akan bertahan selama itu. Menyadari mereka tidak dapat melawannya secara langsung, direktur memerintahkan timnya ke mobil mereka. Rencana baru mereka adalah memancing monster itu ke pinggiran kota untuk mengulur waktu. Petugas wanita yang bahenol itu melompat ke dalam mobil polisi dan menyalakan mesin, sementara petugas lain bersiap di dalam. Mereka melaju kencang melintasi kota dengan tikus raksasa itu mengejar mereka. Dia melompat di antara gedung-gedung yang menjulang. Petugas wanita mendesak mereka untuk melaju lebih cepat agar para cyborg lebih banyak waktu. Mobil itu melaju kencang di jalan pegunungan dan masuk ke sebuah terowongan. Tetapi monster itu tak kenal ampun. Dia memperpendek jarak dengan raungan yang mengerikan. Rahangnya yang besar dipenuhi gigi tajam yang mengerikan. Monster itu menghantam bagian belakang mobil sehingga menyebabkan kehilangan kendali. Akibatnya mobil itu berputar keras di udara dan jatuh. Di dalam mobil yang terbalik, sangat disayangkan petugas cantik itu tergantung. Pakaiannya robek dan dia terluka parah. Dengan ekspresi putus asa dia berpikir bahwa pada akhirnya usaha mereka tetap tidak akan berhasil. Tepat ketika tikus raksasa yang menyimpang itu meraung penuh kemenangan atas mangsanya yang jatuh, sebuah ledakan besar kemudian menelannya. Akhirnya bantuan telah tiba.
Seorang cyborg wanita dengan rambut ungu pendek dan baju besi ramping melayang di udara. Dia mengunci dan melepaskan rentetan rudal ungu yang kuat. Proyektil-proyektil itu menghantam monster tikus, menciptakan serangkaian ledakan berapi-api saat dia memberi perintah untuk membunuh. Setelah asap menghilang, cyborg itu mendarat di jalan yang penuh kawah. Dia menemukan terowongan besar dan menyadari tikus itu melarikan diri dengan menggali jalan keluar. Saat itu dia menyadari bahwa makhluk-makhluk ini cukup pintar. Namun, dia melihat daging dan darah yang tercabik-cabik di tanah dan menyimpulkan bahwa makhluk itu terluka parah dan tidak mungkin bisa pergi jauh. Dia memutuskan akan melacaknya karena ini jelas adalah peluang yang sangat bagus. Adegan kemudian beralih ke cakrawala kota pada pukul 3 pagi. Di kamarnya Lin Cicin sedang berada di depan komputernya. Dia tidak sedang berlatih, melainkan sedang menulis novel. Dia merenungkan kemajuannya sebagai seorang penulis. Dia telah menulis setiap hari selama lebih dari setengah bulan, dan novelnya sekarang hampir mencapai 200.000 kata. Lebih penting lagi, pendapatannya telah melampaui 10.000 yuan ketika dia memikirkan potensi masa depan novel tersebut. Mengingat bahwa novel itu masih dalam periode buku baru, dia dengan bersemangat bertanya-tanya berapa banyak uang yang akan dia hasilkan setelah diluncurkan secara resmi. Karena terlalu bersemangat dengan pendapatan novelnya, Lin Cicin memutuskan untuk berlatih. Dia menemukan gang sepi yang tak berpenghuni untuk menguji usahanya baru-baru ini. Saat berlatih, dia puas dengan kemajuannya. Waktu lari 100 meternya telah turun menjadi 3,43 detik. Dan itu benar-benar luar biasa. Lompatan vertikalnya juga telah mencapai 7,22 meter. Dia merasa jika dia terus berkembang seperti ini, maka dia akhirnya akan mencapai tubuh suci. Tiba-tiba, latihannya terganggu oleh suara gertakan yang mengganggu. Dia berbalik dan melihat sosok bayangan yang membungkuk di sudut gelap. Sosok itu adalah makhluk mengerikan seperti tikus. Seorang manusia tikus yang mengerikan sedang mengunyah lengan manusia. Tetapi saat melihat Lin Cicin, makhluk itu memohon untuk diampuni. Dia terus memohon ampun dan menjelaskan bahwa dia terlalu lapar. Anehnya, makhluk itu berjanji bahwa setelah kenyang, dia akan datang dan memberi penghormatan setiap tahun. Lin Cicin menatap ngeri saat mengenali makhluk itu sebagai manusia tikus. Dia segera menghubungkan kejadian ini dengan berita tentang tikus mutan raksasa yang melarikan diri. Dia bertanya-tanya dengan ketakutan yang mulai menjalar. Apakah makhluk ini adalah binatang yang sama, yang sekarang dalam wujud yang lebih humanoid tetapi tidak kalah mengerikan? Menyadari bahayanya yang ekstrim, Lin Cicin memutuskan untuk melapor ke Pak Oga. Namun, saat dia berbalik untuk pergi, manusia tikus itu bereaksi dan akan menjadikan Cicin sebagai mangsa berikutnya. Cicin tergagap bahwa dia tidak harus memakannya dan bisa mencari yang lain untuk dilahap. Namun sebelum Cicin dapat bereaksi, makhluk itu beraksi dengan melompati dinding gang dengan kecepatan yang mengesankan. Efeknya memantul dari sisi ke sisi dalam serangkaian lompatan secepat kilat. Manusia tikus itu menerjangnya sembari berteriak bahwa dia ingin melahap daging manusia karena rasa lapar mengalahkan rasa takutnya. Serangan itu begitu cepat sehingga Lin Cicin menyadari tidak ada waktu untuk menghindar. Tanpa pilihan lain, dia harus menghadapi monster itu secara langsung. Saat makhluk itu mendekat, Cicin membalas serangannya dengan satu tendangan dahsyat ke rahangnya. Benturan itu membuat manusia tikus itu berputar di udara sebelum jatuh dengan keras menyentuh tanah. Makhluk itu berjuang untuk berdiri sembari memegangi dadanya yang berdarah. Dia menatap Lin Cicin dengan tak berdaya, bertanya-tanya bagaimana seorang siswa yang tampak lemah bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dia tertegun dan terluka. Saat manusia tikus itu menatap Lin Cicin, dia benar-benar terkejut dengan kekuatannya yang tak terduga. Sebelum dia sempat pulih, sebuah batu tiba-tiba melayang di udara dan menghantam kepalanya. Memanfaatkan kesempatan itu, Cicin tak memberi monster itu kesempatan untuk membalas. Dia melepaskan badai batu yang dahsyat, melemparkannya dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Manusia tikus itu benar-benar kewalahan oleh serangan tanpa henti darinya. Tak mampu membela diri saat batu-batu menghantam tubuhnya. Setelah beberapa saat, serangan gencar itu berhenti. Lin Cicin berdiri di ujung gang sembari terengah-engah. Dia memperhatikan tempat makhluk itu jatuh. Menyadari bahwa makhluk itu tak lagi bergerak, dia mendekat dengan hati-hati dan melihat bahwa serangannya lebih dahsyat dari yang dibayangkan. Manusia tikus itu musnah menjadi tumpukan daging yang mengepul.
Jicin bertanya-tanya, apakah makhluk itu benar-benar mati? Saat menyentuh tumpukan itu, gelombang energi biru mengalir ke dalam dirinya. Setelah itu notifikasi sistem mengkonfirmasi bahwa dia telah melahap jejak sumber kehidupan tikus mutan raksasa, meningkatkan progres panduannya mencapai 7%. Dia kecewa karena hanya bisa menyerap 2% kali ini dibandingkan dengan 5% dari mayat yang hangus waktu itu. Dia berteori bahwa perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan jumlah gen Raja Tikus yang dikonsumsi oleh masing-masing pengikutnya. Menyadari hari sudah hampir pagi dan tidak aman untuk tinggal lebih lama, akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Beberapa saat setelah dia pergi, cyborg perempuan berambut ungu itu mendarat di tempat itu. Sembari berdiri di atas tulang-tulang yang mengepul, dia bertanya-tanya, siapa yang telah membunuh manusia tikus ini? Adegan kemudian beralih ke sebuah bangunan gelap tempat sebuah ritual menyeramkan sedang berlangsung. Seorang pemuja berkerudung membawa seorang wanita yang tak sadarkan diri ke sebuah lingkaran pemanggilan merah. Dia menempatkan wanita itu di tengah dan berlutut, mempersembahkannya kepada Dewa Tikus sebagai tuannya untuk dinikmati. Dari kegelapan, mata merah berlensa ganda yang mengancam melotot. Sebuah suara berat dan marah mempertanyakan, mengapa hanya satu wanita yang diberikan? Dewa Tikus menuduh pemuja itu mencoba membuatnya kelaparan. Suara itu mengeluh bahwa persembahannya bahkan tidak sampai seteguk. Dia mengancam akan menjadikan pemuja itu bagian dari pengorbanan. Pemuja itu bersujud ketakutan. Dia putus asa dan memohon untuk menjelaskan. Di lantai itu pemuja yang ketakutan menjelaskan bahwa para wanita muda akhir-akhir ini menjadi lebih berhati-hati. Mereka jarang keluar malam dan selalu bepergian dengan berkelompok. Itulah yang membuat mereka sulit untuk ditangkap. Bayangan Dewa Tikus yang besar menjulang di atasnya. Suaranya yang berat memerintahkan bahwa jika menangkap wanita terlalu sulit, dia harus menangkap para pria muda sebagai gantinya. Pemuja itu langsung setuju. Tiba-tiba, sepotong besar daging mentah berlumuran darah terlempar ke lantai. Sang pemuja dengan rakus mengambilnya dan mulai melahapnya mentah-mentah. Dia berterima kasih kepada Dewa Tikus atas berkah yang diberikan. Kemudian saat dia melahapnya, ritual mencapai suasana yang mengerikan. Tentakel merah raksasa muncul dari lingkaran pemanggilan, melilit wanita yang tak sadarkan diri itu dan mengangkatnya ke udara. Makhluk bermata banyak yang mengerikan milik Dewa Tikus itu terbuka lebar dan melahap lubangnya. Suara kunyahan dan derak bergema di seluruh bangunan. Setelah makan, Dewa Tikus memberikan satu perintah terakhir yang mengerikan. Dia memberitahu pemuja itu untuk tidak menangkap orang biasa lain kali. Dia mengeluh bahwa daging mereka terlalu pahit. Entitas itu menyatakan bahwa dia ingin memakan bangsawan yang hidup serba mewah. Dia percaya bahwa daging mereka akan lebih empuk dan nikmat. Menurut kalian, apa mungkin yang dimaksud tikus ini adalah ingin memakan para koruptor, cuy? Di tempat lain, untuk membantu King Han dalam upaya meningkatkan kemampuan bela dirinya, Lin Cicin mengadakan sesi latihan khusus dengannya di rumahnya. Dalam satu sesi, dia bertindak sebagai pelatih pribadinya, mengoreksi postur tubuhnya yang mulus, menyesuaikan lengan, posisi, dan juga bahunya, sembari menjelaskan cara menghasilkan lebih banyak kekuatan dan menjaga keseimbangan supaya lebih baik. Setelah postur tubuhnya diperbaiki, dia menyuruhnya untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh. King Han menerjangnya dengan pukulan yang gigih, namun Jicin dengan mudah menangkap tinjunya, memujinya atas sudut yang tepat dan peningkatan kekuatannya. Dia juga menangkap tendangan susulannya, menunjukkan kekurangan dalam posturnya, dan mendemonstrasikan teknik yang benar dengan menggerakkan kakinya ke posisi yang tepat. Setelah sesi latihan yang intens, King Han yang kelelahan berkeringat dan jatuh ke lantai. Dia mengatur napas sembari mengatakan kepadanya bahwa meskipun kelelahan, dia bisa merasakan kekuatan bela dirinya telah meningkat pesat. Saat masih berlutut di lantai, King Han yang termotivasi memberitahu Lin Cicin bahwa latihan 3 kali seminggu tidaklah cukup dan bertanya apakah mereka bisa melakukannya setiap hari. Lin Cicin mengatakan kepadanya bahwa itu tidak perlu, menjelaskan bahwa tubuhnya tidak akan bisa mengimbangi latihan intensitas tinggi setiap hari. King Han setuju dan memutuskan untuk tetap pada jadwal mereka saat ini. Tepat saat itu ponsel Lin Cicin bergetar. Saat dia mengeluarkannya, King Han yang penasaran mencondongkan tubuh ke arahnya. Dia bertanya apakah itu laporan berita khusus. Dia melihat layar dan melihat 2 berita utama.
Berita pertama mengumumkan bahwa Jin Corporation akan menyediakan perawatan gratis bagi mantan gadis jenius mekanik yang cacat akibat modifikasi mekanis dini. Berita kedua yang lebih mengejutkan mengungkapkan bahwa seorang jenius dari Universitas Beijing telah berhasil melakukan fusigen dengan gen binatang laba-laba berkaki 1000, sehingga memecahkan rekor orang termuda yang mampu menjalani fusigen ganda. Mata Lin Jichin terbelalak saat membaca berita kedua. Langsung menyadari bahwa jenius ini pastilah jenius yang sama dari ibu kota yang telah menjadi pesaingnya selama bertahun-tahun. Kebanyakan orang tidak dapat menjalani fusigen hingga dewasa karena tubuh yang lebih muda tidak dapat menahan efek samping dari gen binatang dan beresiko mengalami mutasi parah. Namun, jenius ini kini telah berhasil menjalani fusigen kedua di usia muda yaitu 18 tahun. Lin Jichin merenungkan bakat fisik jenius yang luar biasa. Dia bertanya-tanya apakah fusigen memang jalan terbaik untuk menuju kekuasaan. Saat di rumahnya, Jichin sedang sibuk dengan karir barunya sebagai penulis novel. Berkat kecepatan penulisannya yang luar biasa, novelnya langsung menjadi booming. Kolom komentar dipenuhi pembaca yang kagum dengan karyanya. Bahkan ada yang menyebutnya monster tentakel karena mampu menulis 50.000 kata di hari pertama. Jichin merenungkan bahwa dengan latihan yang dia lakukan sejak awal dan atribut akar kebijaksanaan surgawi, latihan selama sebulan memungkinkannya mengetik dengan kecepatan 10.000 kata per jam. Efisiensi ini berarti menulis hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam sehari, sehingga memberinya banyak waktu untuk berlatih. Ayahnya datang dan memuji anaknya. Dia memperkirakan jika Lin Jichin mempertahankan alur cerita yang stabil dan kecepatan harian 10.000 kata, dia bisa mendapatkan sekitar 50.000 yuan di bulan pertama. Dia menambahkan bahwa begitu jumlah kata novelnya bertambah, menghasilkan 100.000 yuan sebulan tidak akan menjadi masalah. Lin Jichin sangat gembira. Dengan penghasilan 50 hingga 100.000 yuan sebulan, dia tidak perlu lagi khawatir tentang pendanaan misinya untuk membuka panduan manabis eksotis lainnya. Dia akhirnya menetapkan tujuan yang kuat. Dia akan menggunakan biaya 2 bulan pertamanya untuk membuka panduan elang raksasa yang buas. Adegan kemudian beralih ke kelas seni bela dirinya, di mana guru Yuan mengumumkan sesi sparring untuk menilai kemajuan para siswa. Kekuatan luar biasa Lin Jichin ditampilkan sepenuhnya. Dia benar-benar menghancurkan lapangan. Dengan mudah dia mampu mengalahkan setiap lawan dengan tendangan dan pukulan yang kuat. Tidak ada yang mampu mendaratkan satu pukulan pun padanya. Setelah sesi tersebut selesai, gurunya memberinya hadiah uang. Jichin merenungkan hari yang sukses itu. Dia senang karena dia tidak hanya mendapatkan 888 yuan, tetapi juga memperoleh poin pengalaman penting menuju pencapaian survival of the fittest-nya. Sementara Lin Jichin mendominasi, hasil King Han tidak begitu cemerlang. Seperti biasa dia berada di peringkat terakhir. Temannya Rui mencoba menghibur gadis yang sedih itu, namun latihannya dengan Lin Jichin jelas membuahkan hasil. Dia sekarang memiliki kemampuan untuk melawan balik musuh. Sebuah kilas balik menunjukkan pertandingan sebelumnya melawan Yutong, siswa terburuk kedua di kelas, di mana dia dikalahkan dalam waktu kurang dari 3 detik. Kali ini King Han bertahan selama hampir 3 menit. Yang lebih mengesankan lagi, dia secara aktif bertukar pukulan dengan mendaratkan beberapa pukulan dan tendangan, sehingga membuat guru Yuan sangat terkesan dengan kemajuannya. Dia memuji kerja kerasnya dan mendorongnya untuk terus berjuang. Setelah sesi sparring selesai, guru tersebut mengumpulkan seluruh murid dan membuat pengumuman baru. Dia menyatakan bahwa dalam 1 bulan ini, kelas mereka akan menantang kelas elit tahun kedua, dengan target ambisius untuk mengalahkan semua murid kecuali 3 petarung terbaik mereka. Seluruh kelas bersorak setuju dengan penuh percaya diri. Guru Yuan pun sangat senang dengan semangat juang dari para murid-muridnya itu. Sebulan berlalu dengan cepat. Novel Lin Jichin sukses besar. Saat dia memeriksa rekening banknya, dia menemukan bahwa saldonya kini mencapai 89.000 yuan. Dengan dana barunya ini, dia segera pergi ke supermarket untuk membeli daging binatang yang dia butuhkan. Dia memberitahu pegawai perempuan yang lagi-lagi bahenol di situ bahwa dia ingin membeli daging elang raksasa yang buas. Pegawai tersebut memberitahu Lin Jichin tentang promosi khusus. Jika dia membeli 100 jin sekaligus, dia akan mendapatkan diskon 5%. Setelah berpikir sejenak, Lin Jichin memutuskan untuk menunda pembeliannya untuk saat ini. Dia menyimpulkan akan lebih strategis untuk menunggu sampai dia memiliki cukup tabungan untuk membeli 100 jin sekaligus, agar dia bisa memanfaatkan diskon tersebut.
karena sesuai perkiraannya, dia akan memiliki cukup uang di bulan depan. Keesokan harinya di sekolah, King Han dengan gembira memberitahu Lin Jijin bahwa kafetaria memiliki menu tumis baru, dan dia mendengar bahwa masakan kokinya sangat lezat. Dan Jijin pun setuju untuk pergi bersamanya. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah dapur tempat beberapa koki sedang sibuk, dan keduanya terkesan dengan aromanya yang luar biasa. Setelah mengambil makanan yang dipesan, mereka pun duduk di meja makan mereka. Jijin berkomentar bahwa untungnya mereka datang lebih awal karena antrian panjang sudah terbentuk. Namun makan mereka terganggu oleh pertengkaran keras di antrian itu. Seorang siswa menuduh yang lain memotong antrian, tetapi yang kedua mengklaim teman semejanya mengamankan tempatnya. Perdebatan meningkat dengan siswa kelas 1 yang bersikeras mengamankan tempat tetapi masih memotong antrian. Akibatnya yang kedua menjadi marah dan menantangnya untuk berduel. King Han mengenali salah satu suara itu dan menunjukkan kepada Lin Jijin bahwa teman mereka Jack Kecil sepertinya sedang berdebat. Dia bertanya apakah mereka harus memeriksanya. Jijin melirik dan dengan tenang dia mengatakan kepadanya bahwa itu mungkin tidak perlu. Menyadari bahwa Jack Kecil memiliki kehadiran yang agresif dan tampaknya akan bisa menakuti orang-orang itu. Namun asumsi Lin Jijin jelas salah. Siswa yang berdebat dengan Jack Kecil masih berdiri teguh, menatap Jack Kecil dengan ekspresi merendahkan dan memanggilnya berandalan. Jack Kecil mendapati dirinya dikelilingi saat siswa itu bergabung dengan teman-temannya. Pemimpin kelompok itu bertanya kepadanya, apa penyebabnya? Salah satu pengganggu lainnya dengan sembunyi-sembunyi menyatakan bahwa mereka tidak punya kesalahan, namun mereka hanya memotong antrian. Dengan marah Jack Kecil berteriak kepada mereka agar kembali ke barisan belakang. Namun dia terkejut dengan keberanian mereka dan menyadari bahwa dia kalah jumlah. Meskipun demikian dia mencoba menahan mereka, merentangkan tangannya untuk menghalangi jalan mereka. Dia bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun di kafetaria yang ramai itu yang mau membantunya. Dari meja makan, King Han memperhatikan dengan cemas, menunjukkan kepada Lin Jijin bahwa teman mereka Jack Kecil sedang dirundung. Tepat ketika para perundung hendak menerobos Jack Kecil, tiba-tiba sebuah tangan mencengkram bahu pemimpin itu. Dan itu adalah Lin Jijin. Wajahnya gelap dan sangat mengintimidasi. Dengan tenang dia memberitahu siswa itu untuk berbaris dengan benar. Si pengganggu berbalik dan menghadapi Lin Jijin dengan seringai. Dia dengan menantang bertanya, apa yang mungkin bisa kau lakukan jika kami menolak? Alih-alih meningkatkan perkelahian secara fisik, Lin Jijin menanggapinya dengan seringai licik. Dia mengeluarkan ponselnya dan dengan tenang memberitahu si pengganggu bahwa dia akan melaporkannya. Pemimpin pengganggu itu mencemooh ancaman itu, menyebut tindakan itu sebagai tindakan pengecut. Dengan Jack Kecil yang menyeringai di sampingnya, Jijin menjawab bahwa yang menyerobot antrian bahkan lebih memalukan. Karena tidak mau dilaporkan, kelompok pengganggu itu menyerah dan pergi dengan frustasi. Adegan kemudian beralih ke sebuah villa mewah di distrik mewah kota Shanghai. Tempat kultus Dewa Tikus mengadakan pertemuan rahasia. Pemimpin mereka seorang pria berjubah hitam berkerudung duduk di kursi seperti singgasana dan berbicara kepada para pengikutnya. Dia mengumumkan bahwa salah satu anggota mereka, Su Chang, telah tewas. Menjelaskan bahwa Su Chang mengamuk di jalanan dan terbunuh setelah memprovokasi pasukan keamanan. Seorang pengikut lain bergumam bahwa dia ternyata sudah tiada. Sang pemimpin kemudian memperkenalkan seorang pemuda baru yang akan menggantikan Su Chang. Dia menyampaikan perintah baru yang mengerikan dari Dewa Tikus mereka. Mulai sekarang, mereka hanya boleh menangkap dan mengorbankan para elit politik dari kalangan bangsawan karena dewa mereka menganggap bahwa membunuh orang biasa terlalu kejam. Perintah baru ini kemudian menimbulkan kekhawatiran. Dua anggota angkat bicara dengan mengatakan bahwa menangkap para bangsawan terlalu beresiko. Mereka beralasan bahwa orang biasa yang hilang akan mungkin diabaikan, tetapi seorang bangsawan yang hilang akan menyebabkan masalah besar. Pemimpin sekte menyarankan agar mereka menargetkan putra-putra pedagang kaya yang lemah untuk mengurangi resiko. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya kembali kepada pendatang baru tersebut. Dia memerintahkannya bahwa karena dia masih baru, dia tidak boleh mengejar para bangsawan dulu. Sebaliknya, dia harus berlatih dengan menangkap seorang pemuda tampan sebagai pengorbanan kepada salah satu bawahan Dewa Tikus. Si pendatang baru dengan muka tersembunyi di balik bayang-bayang tudungnya dengan yakin menerima misi tersebut. Dia berjanji bahwa dia tidak akan mencari sembarangan pemuda tampan, tetapi akan mempersembahkan pemuda paling tampan di seluruh kota kepada sang tetua. Saat berada di kelas,
Jackie Chan yang masih kesal dengan kejadian di kantin memberitahu Lin Jijin bahwa dia telah menyelidiki siswa-siswa brengsek itu dan menemukan bahwa mereka berasal dari kelas 3, kelas unggulan yang sama yang dijadwalkan untuk mereka tantang. Dia tak percaya bahwa siswa dari kelas elit itu bisa sekasar itu. Sembari bersandar di loker, Lin Jijin melihat ponselnya dan berkomentar bahwa nilai bagus bukan berarti seseorang memiliki sopan santun. Namun ekspresinya berubah saat sebuah berita menarik perhatiannya. Dia membaca bahwa ada banyak anak-anak orang kaya yang menghilang. Dan kali ini yang kelima kalinya. Mengetahui para penculik belum meminta tebusan dan mengingat perintah kultus Dewa Tikus untuk menangkap para bangsawan, Lin Jijin dengan murah menyimpulkan bahwa kultus tersebut pasti berada di balik hilangnya anak-anak ini. Keesokan harinya, hari pertandingan melawan kelas 3 telah tiba. Para siswa berkumpul di sebuah gedung olahraga besar dengan 2 arena pertarungan. Ketegangan antar kelas meningkat ketika para siswa yang menindas Jackie Chan memberi salam. Dan Jackie Chan juga membalas dengan gestur yang menantang. Setelah kedua kelas melakukan pemanasan, pertandingan latih tanding dimulai seperti yang dilakukan terakhir kali. King Han membuka pertarungan pertamanya melawan seorang senior wanita dari kelas 3. Dia langsung menyerang dengan tendangan keras ke arahnya. King Han mampu menangkis serangan itu, tetapi kekuatan senior itu tampaknya lebih besar, sehingga pertahanan King Han goyah, dan dia pun jatuh tersungkur dan harus menerima kekalahan. Senior itu benar-benar sangat tangguh sehingga gadis-gadis kelas 1 lainnya, termasuk Curui, mampu dikalahkan dengan cepat. Mereka bahkan tanpa bisa mendaratkan satu pukulan pun padanya. Rentetan kekalahan anak-anak kelas 1 terhenti ketika seorang gadis berotot berambut pendek mengalahkan seniornya dengan tendangan yang kuat. Namun, kemenangan ini hanya bertahan sebentar. Senior berikutnya adalah seorang gadis berambut merah panjang, besar dan bulat. Dia langsung mengambil alih lapangan. Sosok wanita yang tangguh yang mampu mengalahkan 9 siswa kelas 1 berturut-turut hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, termasuk mengalahkan 3 siswa laki-laki. Akibatnya, kelas 1 elit kini hanya memiliki 4 petarung terakhir. Di antaranya ada Lin Jijin, Wang Su, Lu Geng, dan Jackie Chan. Situasinya semakin suram karena siswa kelas 3 hanya kehilangan 5 siswa dan semuanya adalah perempuan. Itu artinya, dari ke-36 siswa kelas 3, belum ada satupun siswa laki-laki yang bertarung. Guru Yuan mengepakkan tinjunya. Dia merasa kesenjangan kekuatan mereka tak terelakkan. Dengan pilihan yang terbatas, Guru Yuan memberitahu Jackie Chan untuk naik ke atas panggung. Dia menanyakan apakah Jackie Chan bisa mengalahkan 6 gadis yang tersisa dari tim lawan. Jackie Chan dengan percaya diri setuju. Dia menyatakan bahwa itu akan sangat mudah dilakukan. Terutama dia benar-benar termotivasi untuk melawan para senior perempuan yang cetar membahenol. Sesuai janjinya, Jackie Chan menghadapi pertandingan dengan mudah dan berhasil menjatuhkan ke-6 gadis yang tersisa di atas ring. Setelah para petarung wanita kalah, siswa laki-laki pertama dari kelas 3 memasuki panggung dengan hentakan kaki yang mengancam. Dengan seringai merendahkan dia bertanya, "Apa kau siap mati?" Jackie Chan menjawab bahwa lawannya ini tidak punya sopan santun. Dan dia ingat bahwa lawannya ini merupakan salah satu pengganggu waktu itu. Dia yakin bahwa orang ini mudah dikalahkan. Dan ini adalah peluang sempurna untuknya balas dendam. Kepercayaan diri Jackie Chan lenyap saat si pengganggu menyerbunya dengan kecepatan yang mengejutkan. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, senior itu sudah mendaratkan pukulan kuat ke perutnya. Akibatnya dia jatuh berlutut sembari memegangi dadanya. Jackie Chan tertegun saat senior itu menjadikan punggungnya sebagai pijakan. Dia mengejeknya karena lemah dan menyuruhnya untuk mengakui kekalahan. Mendengarnya membuat Jackie Chan marah. Dia berjuang untuk bangkit dan melayangkan pukulan. Namun lawannya dengan mudah mengelak dan membalas dengan tendangan cepat yang membuat Jackie Chan terlempar keluar arena. Akibatnya dia jatuh tertelungkup di atas lantai yang dingin dan kalah. Saat terbaring di lantai, Jackie Chan mengutuk dirinya sendiri karena lengah. Merasakan sakit yang luar biasa membuatnya sadar bahwa kemampuan lawannya kali ini jauh lebih kuat dari lawan yang pernah dia hadapi sebelumnya. Setelah mengalahkan Jackie Chan, si pengganggu menoleh ke Lin Jijin yang berdiri di dekat panggung. Dengan nada mengejek dia bertanya, "Apa kau masih ingin ikut campur dan menantangku untuk berkelahi?" Lin Jijin dengan anggun melompat ke atas ring. Dalam hati dia menyadari bahwa dia sangat mengharapkan kesempatan ini.
Teman-teman dari musuhnya bersorak. Mereka berteriak agar saudara mereka menghancurkan lawannya dan membalaskan dendam atas perilaku Jack kecil yang memalukan. Pertandingan dimulai dan si pengganggu melesat ke arah Lin Jichin dengan tendangan kuat. Namun Lin Jichin tidak terpengaruh sedikit pun. Bahkan dengan memejamkan mata dia mampu menangkis tendangan itu dengan satu tangan. Kemudian dia meraih kepalanya dan membantingnya ke lantai dengan kekuatan yang luar biasa. Saking kuatnya benturan itu, sampai-sampai membuat lawannya pingsan seketika. Jichin berdiri di atas lawannya yang jatuh dan menendang tubuhnya dengan santai terbang keluar arena. Para siswa kelas 3 tercengang tak percaya. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa teman mereka ini adalah salah satu dari 5 petarung terkuat di kelas mereka. Tetapi dia dengan mudah mampu dikalahkan. Mereka tidak habis pikir bagaimana bisa seorang junior kelas 1 bisa sekuat itu. Menyaksikan dari pinggir lapangan. Dengan curiga guru mereka Yuan Fong menyimpulkan bahwa Lin Jichin pasti menyembunyikan sebagian besar kekuatan aslinya. Lu Geng dan Wang Su menganga. Dengan kengerian yang mendalam mereka bertanya-tanya, apakah dia manusia? Jichin kemudian menoleh ke arah kerumunan musuh yang tersisa. Dia dengan tenang bertanya, siapa berikutnya? Wajah mereka meringis ketakutan, sampai-sampai mereka mundur beberapa langkah. 30 menit kemudian hasilnya sudah diputuskan. Ke-29 siswa yang tersisa dari kelas 3 terbaring kalah. Sembari berdiri di atas lawan terakhirnya, Lin Jichin merenungkan kemajuannya menuju pencapaian survival of the fittest. Sebuah notifikasi sistem memberitahunya bahwa jumlah total lawan yang tereliminasi kini menjadi 119 dari 1000. Dia melihat angka itu dengan kecewa. Menyadari kemajuannya terlalu lambat, dia merenungkan bahwa dari setiap sesi sparring antar kelas, dia selalu menjadi yang terakhir bertarung. Dia memutuskan bahwa ritme lambat ini jelas tidak bisa dilanjutkan, menyimpulkan bahwa kekuatannya telah jauh melampaui tingkat SMA. Dia tidak punya alasan untuk mengikuti aturan mereka lagi dan memutuskan untuk membuat aturan sendiri. Senin berikutnya, teriakan kaget terdengar dari kantor kepala sekolah. Di dalam, kepala sekolah yang Bahenonerko menatap Lin Jichin dengan tak percaya. Dia bertanya apakah kau benar-benar ingin mengadakan pertandingan tantangan pribadi berhadiah. Lin Jichin membenarkan permintaannya. Dia dengan berani menyatakan bahwa dia ingin menantang seluruh sekolah yang ada di kota Shanghai. Bagaimana pendapat kalian tentang komik ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like juga videonya jika kalian suka. Mimin akan melanjutkan ceritanya jika videonya benar-benar ramai. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan tetap semangat.